Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Febriansyah, NPM G1C016037. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Implementasi CNC Router berbasis Microcontroller dengan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Dr. Eng Deddy Suryadi STMT dan juga dosen pembimbing pendamping itu Pak Agus Wandi STMN. Hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah karena lambatnya perkembangan CNC di beberapa sektor, yaitu sektor industri manufaktur menengah dan juga lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena beberapa atau mayoritas mesin CNC yang ada di pasaran itu merupakan mesin CNC yang didatangkan dari luar negeri, yang menyebabkan kurangnya daya beli mesin CNC di kedua sektor tersebut. Padahal dengan menggunakan mesin CNC, industri manufaktur dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menurunkan biaya produksi. Dan pada sektor lembaga pendidikan, keberadaan mesin CNC dapat menjadi pembelajaran untuk pengembangan teknologi CNC ke depan. Dengan akan dilaksanakannya penelitian ini, akan turut berkontribusi dalam pengembangan mesin CNC buatan Indonesia, dan juga akan menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan teknologi CNC ke depan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama itu rancang bangun prototipe CNC router menggunakan microcontroller Arduino Uno R3. Tujuan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh bitrate terhadap kepresisian gerakan pemotongan. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama itu adalah mikrokontrolernya. Mikrokontroler yang digunakan itu Arduino Uno R3. Untuk bentuk pemotongan, uji kepresisian hasil pemotongan dalam bentuk lingkaran, segitiga, dan kotak. Yang ketiga itu daya spindle. Pada penelitian ini tidak membahas pengaruh daya spindle dalam kepresisian hasil pemotongan. Batasan masalah yang keempat itu adalah sambungan penggunaan baut, mur, dan las pada bagian-bagian sumbu XYZ itu diasumsikan aman. Skema elektronik yang ada pada penelitian ini, yang pertama itu adalah wiring diagram yang digunakan. Pada nomor 1 itu adalah driver motor yang akan mengontrol motor stepper. Dengan bantuan driver motor ini, arus yang keluar pada motor stepper itu sesuai dan tidak merusak motor stepper yang akan digunakan. Pada nomor 2 itu adalah limit switch. Jadi limit switch ini akan membantu mesin CNC agar tidak terjadi tabrakan pada sumbu XYZ terhadap frame. Jadi ketika sumbu XYZ itu sudah melewati batas pada relnya atau slidingnya, itu limit switch akan tertekan karena limit switch ini berada di ujung frame sumbu X, Y, dan Z. Jadi ketika tertekan, otomatis mesin CNC itu akan mati, sehingga akan mengamankan mesin CNC dari kerusakan. Pada nomor 3 itu adalah spindle yang akan digunakan. Pada nomor 4 itu adalah relay yang akan dikontrol oleh board Arduino yang akan mengontrol spindle yang akan digunakan. Sehingga pada saat akan melakukan proses pemotongan, relay akan membuka saklarnya sehingga akan menghidupkan spindle untuk melakukan pemotongan. Pada nomor 5 itu Arduino Uno dan CNC Seal. Jadi kedua komponen ini akan disatukan. Di atas Arduino Uno akan ada CNC Seal dan selanjutnya motor driver itu akan dimasukkan atau ditanamkan ke CNC Seal. Pada nomor 6 itu motor stepper yang digunakan. Jadi di sumbu X, Y, dan Z itu semuanya menggunakan motor stepper sebagai penggerak utama sumbu X, Y, Z. Di gambar kedua itu adalah konsep dari GRBL firmware. Jadi G-code yang dihasilkan di software CAM itu akan dimasukkan ke laptop, dan laptop yang memiliki terinstall aplikasi G-code sender atau Universal G-code sender akan mengubah G-code tersebut ke sinyal atau pulse ke board Arduino melalui kabel USB. Board Arduino yang telah diuploadkan firmware GRBL atau library GRBL akan mengkonversikan sinyal tersebut ke pulse untuk menuju motor stepper. Jadi motor stepper dibantu oleh CNC Seal dan juga motor driver menerima pulse dari Arduino Uno dan akan meneruskan ke motor stepper sesuai dengan G-code tadi. Selanjutnya itu bagian metodologi penelitian. Jadi yang pertama itu dilakukan desain mesin CNC agar mendapatkan konsep utama, konsep awal, dan juga dimensi awal mesin CNC.
Yang proses kedua itu dilakukan proses manufaktur untuk dibangunnya mesin CNC router. Setelah mesin CNC router telah dibangun, itu akan dilakukan kalibrasi dahulu pada sumbu X, Y, dan Z agar sesuai gerakan yang diperintahkan. Setelah proses kalibrasi selesai, itu akan dilakukan pengujian pemotongan dengan bantuan CAM software dan juga aplikasi CNC Universal G-Code Sender. Setelah dilakukan pengujian itu akan didapatkan hasil gerakan dan juga hasil pemotongan yang nantinya akan dibandingkan dimensi awal dan juga hasil aktual pemotongan. Skema pengujiannya, jadi desain benda kerja itu dilakukan di software Fusion 360. Desain ini akan dikonversikan atau dipindahkan ke CAM software dengan menggunakan fitur CAM pada aplikasi Fusion 360. Jadi fitur CAM di aplikasi Fusion 360 ini akan mengatur proses CNC dan juga dapat mensimulasikan proses manufakturnya. Setelah mensimulasikan itu dapat menghasilkan G-code sender dengan hasil dari simulasi CAM tadi. G-code tadi akan dikeluarkan menggunakan aplikasi tersebut dalam format file .g-code. Jadi file G-code tadi akan dimasukkan ke aplikasi CNC yaitu Universal G-code Sender, dan aplikasi ini akan memproses G-code agar sesuai dengan pergerakan mesin CNC. Selanjutnya dilakukan pengujian pemotongan. Untuk video pergerakan dapat lihat seperti berikut. Jadi untuk menggerakkan atau gerakan awal itu mesin akan menggerakkan ke titik koordinat 0.0 dahulu sesuai pada aplikasi CAM tadi. Jadi desain di CAM itu biasanya 0.0-nya berbeda dengan titik 0.0 dari mesin CNC. Kali ini mesin ini akan menggerakkan bentuk kotak, sumbu X menjalankan untuk ke depan dan sumbu Y akan jalan ke samping. Dalam proses pergerakan ini, sumbu X dan sumbu Y akan terintegrasi untuk bergerak bersama ataupun bergerak salah satunya. Setelah proses pemotongan selesai, itu sumbu Z akan menaikkan lagi spindle yang berputar. Terus mesin akan kembalikan ke koordinat awal mesin CNC. Jika tadi itu yang pertama kali sumbu Z turun itu merupakan koordinat 0.0-nya desain, dan juga pas sumbu Z-nya naik itu juga merupakan koordinat 0.0-nya desain. Jika selesai membaca G-code, mesin akan kembali ke koordinat awal mesin, ke 0.0-nya mesin. Dari hasil pengujian itu kita mendapatkan tabel yang berupa pengujian gerakan di sumbu X. Jadi pada sumbu X itu dimasukkan nilai input 200 mm. Jadi akan digerakkan sumbu X itu sebesar 200 mm dengan feed rate 100. Apakah hasil aktualnya akan sama dengan 200 mm atau nilai awal dari input, dan juga nilai input awal 200 mm dengan feed rate 1000, apakah dimensinya atau ukurannya juga sama dengan nilai input. Di sumbu Z, sumbu Y juga seperti itu, dilakukan nilai input dan juga akan diukur lagi hasil aktualnya berapa dengan variasi feed rate 100 sampai 1000, dan sumbu Z juga. Jadi sumbu Z ini hanya nilai inputnya hanya 20 karena sumbu Z itu panjangnya hanya 50 mm. Kalau sumbu X itu panjangnya 420 mm, kalau sumbu Y itu panjangnya 300 mm. Setelah kita dapatkan feed rate yang sesuai, akan dilakukan pemotongan dengan bentuk lingkaran, segitiga, dan juga kotak. Jadi saat dilakukannya pemotongan itu di aplikasi sudah menunjukkan waktu pemotongan, jadi bisa ditampilkan waktu pemotongan, dan juga kita dapat membandingkan hasil pemotongan dan juga dimensi awal. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.